Memalukan, Habib Bahar vs Brigjen Ahmad Fauzi. Wibawa prajurit TNI jatuh, alat politik kekuasaan. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada... Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Betul. Lama kan kita tahu itu ranah kita. Siap Bapak. Ini masalah akidah nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah nggak bisa dibiarkan. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. Jadi sekali lagi kita mau balik pada prinsip reformasi, back to barak. Buat tentara itu kembali ke barak, jangan masuk ke dalam wilayah sipil. Sejengkal pun nggak boleh itu, karena itu melanggar asas demokrasi. Jadi saya kira kita mesti ingatkan itu dalam rangka kita memperbaiki sistem demokrasi kita. Gitu. Saya tidak bahas TNI-nya, saya tidak bahas Polri-nya, tapi petinggi-petinggi pejabat TNI ataupun Polri yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang salah. Kebanyakan TNI cinta kepada ulama dan habaib karena TNI lahir dari rahim ulama, yaitu Jenderal Sudirman. Maka bagi saya, pemimpin tertinggi TNI bukan Kasat, bukan Panglima, bukan Presiden, tapi bangsa dan rakyat Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga saksi ahli, kemudian dilakukan penyitaan dan juga penggeledahan dari rumah milik saudara TS, maka penyidik seperti kita sampaikan kemarin telah melayangkan surat panggilan kepada saudara BS. Kemarin tanggal 30 Desember 2021 surat panggilan sudah diterima dan saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Saya termasuk orang ya paling tidak suka dengan lapor-melapor gitu. Karena ya gimana ya, besok kalau saya ngomong begini saya bisa dilaporkan juga. Allahu Akbar, coba bayangkan negara ini ya kan. Di dalam rangka untuk membela saudara-saudara kita, di mana saudara kita ini berdakwah untuk menyampaikan suatu kebenaran di muka bumi Indonesia ini, untuk memberi nasihat kepada para pejabat, petinggi, penguasa yang salah, yang keliru di dalam mengeterapkan kehidupan bernegara dan bangsa ini. Justru orang-orang yang menyampaikan saudara-saudara kita, para ulama, para ustadz, para dai dakwah yang menyampaikan suatu kebenaran, wa tawasau bil haq, ini yang ditangkap ya. Jadi orang yang benar untuk menyampaikan suatu kebenaran justru malah ditangkap dan ditakut-takuti. Nah, maka dari ini kami sebagai rakyat, sebagai umat Rasulullah, wajib hukumnya untuk membela suatu kebenaran, untuk menyampaikan suatu kritikan pada penguasa yang salah. Pengacara Ahmad Fauzi Nurdin merespon beredarnya video Habib Bahar didatangi Perwira Jenderal Bintang 1 Brigjen Ahmad Fauzi. Fauzi Nurdin menduga kedatangan Jenderal Bintang 1 yang malah membuat emosi Habib Bahar ini adalah upaya pembenturan TNI vs rakyat. Advokat KPAU itu menyesalkan kenapa TNI sampai ikut campur urusan sipil. Kasus Habib Bahar kan sudah diusut oleh kepolisian. Patut diduga ada upaya pembenturan kekuatan TNI dan ulama, alat pertahanan negara dan umat Islam sebagai pasukan cadangan untuk mempertahankan kedaulatan. Desain adu domba oleh asing dan asing begitu terasa dan pekat dalam kasus ini, tulis Ahmad Fauzi Nurdin dalam tulisan TNI-ku, Sayang TNI-ku, Malang, dikutip dari Fakta Kini Jumat 31 Desember. Wibawa prajurit TNI jatuh, advokat tersebut nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi andai TNI dan rakyat atau khususnya TNI diadu dengan umat Islam. Fauzi Nurdin menilai semua kegaduhan belakangan ini yang terjadi di era rezim Jokowi mengkhawatirkan. Apalagi terkini, Habib Bahar seolah diadu dengan Jenderal TNI Bintang 1. Belum pernah terjadi Jenderal TNI dibenturkan dengan ulama, prajurit TNI dibenturkan dengan umat Islam. Padahal dahulu Jenderal hormat pada ulama, prajurit merakyat bersama umat Islam, kata dia. Maka atas beredarnya video viral Habib Bahar adu mulut dengan Brigjen Ahmad Fauzi ini sungguh sangat disayangkan. Debat Habib Bahar vs Brigjen Ahmad Fauzi, Habib Bahar didatangi Brigjen Ahmad Fauzi.
Keduanya debat soal pernyataan Habib Bahar, soal kritik kepada Jenderal Dudung, soal pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab. Habib Bahar ngajak debat dan dialog dengan perwira TNI itu. Dalam video Habib Bahar dengan Jenderal Bintang 1 itu debat adu mulut saling mendebat satu sama lain. Habib Bahar ceramah, berikut sekilas dialog debat keduanya yang dikutip dari fakta.kini.info. Brigjen Al-Fauzi, sudah menjadi tugas Bapak untuk menyampaikan ceramah dengan baik. Habib Bahar, tugas saya juga untuk ceramah. Tugasnya Dudung jangan ungkit-ungkit masalah agama. Jadi mensifatkan Tuhan dengan sifat manusia, itu ranah kita. Brigjen Al-Fauzi, Bapak sebagai ulama harus berhati-hati kalau ngomong. Habib Bahar, loh, saya meluruskan supaya benar, supaya nggak salah harus diluruskan dong. Kok kita yang hati-hati bagaimana? Ini masalah akidah. Pesantren Tajul Alawin milik Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jawa Barat dikabarkan dikirimi 3 kepala anjing Jumat 31 Desember dini hari. Sebelumnya pengacara Razman Arif Nasution juga mengakui diteror dikirimi paket berisi kepala kambing busuk ke tempat tinggalnya di apartemen Mediterania Palace di Kemayoran, Jakarta Pusat. Terkait hal ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai ada pesan maut di balik pengiriman kepala anjing dan kepala kambing busuk itu ke Habib Bahar dan Razman Nasution. Reza lalu mengajak melihat dari sisi lain. Menurutnya pengirim bungkusan berisi kepala binatang barangkali memendah amarah, sakit hati, kebencian, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Reza mengatakan, kelakuan biadab para pelaku sangat kontras dengan potret dedikasi sekian banyak orang, misalnya di situs kitabisa.com. Menurut yang melatari kebaikan orang-orang itu adalah kepedulian sebagai sesama ciptaan Tuhan. Sembari menunggu pihak kepolisian menimbang-nimbang kemungkinan menjalankan proses hukum dari sisi kepentingan binatang. Reza mengimbau siapapun agar tidak lagi memanfaatkan tubuh binatang sebagai media simbolik untuk memuntahkan brutalitas. Seperti diketahui, pondok pesantren Tajul Alawin milik Habib Bahar bin Smith yang ada di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendarat kiriman paket berisi 3 kepala anjing dalam sebuah kardus. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, mengatakan, paket itu dikirim ke pesantren milik Habib Bahar pada Jumat 31 Desember dini hari. Dalam video dan foto yang beredar diketahui ada 3 kepala anjing yang sudah dipotong dari badannya. Semuanya dimasukkan ke dalam kardus hingga akhirnya diketahui para penghuni di sana. Ketika ditanya apakah insiden ini sudah dilaporkan ke polisi, Aziz menjawab itu tidak perlu. Dalam channel YouTube Refli Harun disebutkan 3 potongan kepala anjing yang dikirim ke pondok pesantren Tajul Alawin Habib milik Habib Bahar bin Smith dilemparkan oleh orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Menurut Ikhwan Tuan Kota, kuasa hukum Habib Bahar, sebagaimana disampaikan oleh Refli Harun, kejadian itu sekitar 2.30 waktu Indonesia Barat. Pihak pesantren melihat seseorang melempar bungkusan kardus dan plastik ke dalam area pondok. Dari penglihatan orang pesantren, kata Ikhwan, ada sekitar 4 orang tak dikenal melempar kepala anjing itu. Diberitakan sebelumnya Habib Bahar bin Smith diduga melakukan ujaran kebencian ketika mengisi ceramah di Margasi, Kabupaten Bandung. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, mengatakan pada 11 Desember 2021, Habib Bahar mengisi ceramah yang isinya diduga mengandung ujaran kebencian. Video ceramah Bahar, kata dia, kemudian diunggah di media sosial dan viral sehingga mendapat beragam respon dari netizen. Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan oleh Polda Jabar dan Habib Bahar akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari 2022. Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.